Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 4 Februari 2021. Ya, di hari Jumat, dan tanpa banyak basa-basi lagi kita akan langsung ke pembahasan market. Ya, dimana hari ini market seperti predik, dimana terjadi lagi rejection. Ya, yang seperti kita saksikan sempat turun hampir 1%. Cukup banyak emiten yang kena correction, tapi bagusnya menjelang akhir market kembali coba survive. Ya, foreign flow-nya juga masih oke. Still akum. Kali ini BRI ya, karena BRI termasuk bank yang paling telat naiknya hari ini di akum. Dan ya kita maintain lah ya beberapa waktu ke depan. Masih sama sih, kalau dia nggak mampu jebol lagi 6.600 ya maka arahnya ke bawah lagi. Jadi purely masih arahnya coba break resistance ya. Ini masih coba kita pantau, dan trading ya trading aja. Ya mungkin cuman untuk besok ada potensi masih tipis-tipis mungkin untuk penurunan ya, karena banyak aksi taking profit. Tapi harus kita cek beberapa sektor mulai menarik diperhatikan besok. Seperti hari ini menjelang sesi 2 ada sektor nikel, Antam, Tins ya, dan lain sebagainya ya terkait nikel. Digoreng juga. Beberapa emiten batu bara yang sudah terkoreksi beberapa hari terakhir juga sudah mulai terlihat ada technical rebound. Ya siapa tahu nanti teman-teman ada request kita bisa bahas. Dan ya komoditi super cycle ya, kemarin CPO sudah, lalu batu bara sebelumnya juga sudah. Sekarang ongoing ke nikel dan oil ya, dimana ini komoditi-komoditi yang menjadi komoditi utama gitu ya dalam sektor komoditas. Jadi ini bisa diperhatikan, dan trading ya tetap trading, cuman porsinya kita harus terukur. Karena kalau sampai amit-amit rejectionnya repeat kayak gini lagi, ingat ya market ini masih sangat sensitif dengan berita negatif. Ya apalagi ketika posisinya di resistance, itu berita negatif akan sangat sensitif. Ya dia akan dengan mudah untuk koreksi kalau berada di resistance. Jadi ya kita harus benar-benar simply hati-hati lah ya, hati-hati dengan atur-atur porsi. Oke. Lalu nextnya kita akan langsung ke pembahasan, tapi sebelum itu kita akan update trade dan hari ini. Trade dan hari ini cuma satu, yaitu paner. Ya ini copetan aja, dan sebenarnya masih dikawal ya karena technical masih cukup bagus gitu ya. Untuk paner closingannya pun juga cukup masih oke di 258, highest tadi 266. Ya kita beli dari 250 256. Oke. Lalu nextnya belum ada ya, paling kalau teman-teman mau download untuk dapat watchlist gratis ya, watchlist gratisnya ada di apps kita, teman-teman bisa download gitu ya. Dan tentunya nanti berbagai fitur lainnya yang ongoing yang akan kita berikan ya. Dan beberapa watchlist juga hari ini juga ada yellow yang sesuai watchlist naik cukup signifikan ya. Tadi hampir naik 10% kalau nggak salah yellow itu dari watchlist gratis kita. Jadi buat teman-teman yang download pasti tahu lah ya, pasti dapat benefit. Oke. Lalu buat yang mau join ke VVIP silakan, atau minimal teman-teman follow sosial media kita, Instagram, TikTok @silenttraderacademy, atau grup free Telegram kami t.me/silenttraderacademy. Ya linknya ada di deskripsi video ini, jadi teman-teman bisa akses. Lalu ini win rate kita di bulan Januari. Ya, ini belum direvisi ya. Kita ada Bank Mandirinya belum dimasukin di sini sebagai saham swing kita ya. Jadi total 84 sampai 85% win rate di bulan Januari. Maka di minggu awal, minggu pertama dan minggu keempat kita win rate 100%. Ya, sisanya minggu kedua, minggu ketiga kita ada struggle di sini. Ya, ada struggle 6 cut loss. Jadi 33 gitu ya. Oke. Lalu langsung aja ke pembahasan, karena kebetulan saya hari ini ada urusan, jadi kita percepat. Untuk BRIS hari ini technical rebound ya. Untuk BRIS hari ini technical rebound, belum ada outlook lebih karena wajar beberapa emiten kemarin yang downtrend mengalami technical rebound. Patokannya di sini ya di 1700. Ini angka wajib yang harus dijebol tentunya. Dimana kalau ini belum tertembus, maka reversal hanya isapan jempol belaka. Wih, bahasa saya keren ya. Cuman simpelnya seperti itu. Kalau dia belum bisa reversal balik 1700, menurut saya ini cuma technical rebound sementara yang bisa kita manfaatkan. Tapi kalau mau trading pendek, trading harian 1-2 hari, ini bisa kita masukkan ke dalam watchlist karena sudah mulai terlihat ada volume. Jadi disesuaikan juga dengan tujuannya. Tadi ada yang japri juga, kebetulan saya, Om BRIS sudah cukup murah belum untuk invest? Kalau Anda yakin, menurut saya BRIS salah satu
emiten 5-10 tahun yang akan datang yang cukup prospectable, apalagi di Indonesia ya, yang mayoritasnya merupakan umat muslim gitu. Jadi bank syariah ini akan sangat powerful sekali. Cuman outlooknya, time frame-nya itu bisa 5-10 tahun. Nah, Anda sabar gak? Kalau Anda sabar ya silakan aja. Oke, lalu nextnya Pras ya. Untuk Pras, nah ini biasa emiten kayak gini di kompetisi Mirai. Ini kompetisi Mirai by the way udah mau jalan. Ya, saya mau lupa bilang, kita di VVIP sudah mulai Project Alien Stock lagi. Jadi buat yang mau join VVIP, Anda akan ketemu tabel yang isinya saham-saham alien stock yang potensi terbang selama kompetisi Mirai berlangsung. Nah, untuk Pras ya sebenarnya bisa jadi alternatif. Ya, bisa jadi alternatif untuk digoreng, cuman dia punya liquidity kayaknya sih agak kecil ya. Likuiditasnya agak kecil. Nah, untuk Pras dan gap juga ya dari 280 ke 272 ya. Dan untuk Pras sendiri outlooknya masih sideways. Dia dari kemarin mau coba breakout 300 tapi nampaknya masih rejection. Ya, masih still bagus. Ya, stabil banget nih di atas 270 dan memang dia harus di atas 270. Jadi as long as dia di atas 270 harusnya dia akan coba swing up ke 300 kembali. Jadi udah retest pullback di resist di support 270, maka masih uji potensi ke 300. Jadi lebih ke arah tektok. Oke. Lalu nextnya IPPE. Nah, IPPE juga sudah sempat saya bahas. Ya, sudah sempat kita bahas beberapa waktu terakhir, di mana dia sempat breakout dan sudah testing pullback. Kunci breakoutnya hari ini tadi di 216 ya. 216 220 yang mana sempat kita bahas dan hal ini berhasil breakout. Yang jadi pertanyaan apakah dia bisa nyusul seperti teman-temannya BSM, Nasi dan sebagainya. Menurut saya bukan hal yang tidak mungkin gitu ya. Kita bisa coba kawal dan bisa copet juga. Jadi IPPE next target ada di 280-300. We don't know, tapi bukan tidak mungkin arahnya ke sana. Ya, jadi sekarang batas 220. Dia nggak boleh balik 220 kalau mau trennya masih lanjut ke atas. Lalu nextnya SSMS. Ini CPO, posisinya benar-benar di support yang cukup kuat, saya bisa bilang ya, di 940-950 ada EMA 200. Dan simplynya dia lagi buat descending ya. Dia lagi buat descending triangle, masih akan mengerucut ya arahnya. Dan kalau momentumnya CPO ada, harusnya descending ini bisa breakout ke atas. Tapi balik lagi, kalau ternyata tidak didukung sama market ya, atau marketnya drama, maka arahnya akan breakdown ke bawah. Tapi balik lagi ya, kemarin CPO sedang ada volume spike ya, yang mana kita bisa perhatikan juga hari ini apakah volume spike itu berlanjut atau enggak, karena udah 2 hari koreksi ya. Jadi kita bisa maintain apakah lanjut atau enggak nih di hari Jumat dan beberapa hari ke depan. Kalau masih berlanjut ternyata naik lagi, maka bukan tidak mungkin SSMS juga bisa lanjut naik lagi. Nextnya BBKP. Hari ini BBKP juga banyak yang nanya ke saya. Simplinya hari ini dia technical rebound ya. Sama kayak kemarin BBYB, BNBA gitu ya. Mereka technical rebound dari downtrend yang cukup keras menurut saya ya. Menurut saya downtrend yang cukup keras dari BBKP. Tapi kalau mau kita tarik benang merahnya, 1, 2, ini berarti masih 3 ya harusnya ya. Ya, ini harusnya masih 3 karena turunnya cukup signifikan 3. Nah, memang secara teoritis kalau kita ngomong wave, ada potensi BBKP akan potensi technical rebound dalam jangka pendek. Mirip-mirip lah seperti MLPL, MPPA dan beberapa emiten lain. Dengan target dia punya resisten ada di sekitar sini nih. Ya. Kalau kita tarik garis berarti ada di sekitar 320-an. Nah, jadi ada potensi ke sana sih. Jadi Anda kalau mau spek ya target ke sana. Cuman mungkin bisa dibatasin ya. Support yang masih bisa dipakai ada di 270-an. Jadi ya kalau bisa nggak boleh balik ke 270. Masih bisa dipantau ya untuk pergerakan beberapa hari ke depan. MPPA hari ini ARB menurut saya hal yang wajar ya, simple, wajar karena memang harusnya tidak naik sesignifikan ini ya. Target besok harusnya masih correction, cuman mungkin harusnya nggak ARB ya. Kalau dia komitmen harusnya dia tidak akan lebih rendah dibanding 230-an. Jadi ya kalau saya hitung harusnya hari Jumat atau Senin tuh dia udah nggak ARB. Nah di sana kalau Anda yakin MPPA masih still lanjut, Anda bisa beli pas besok correction atau besok amit-amit di ARB nih. Nah Anda bisa spekulasi karena
udah dekat-dekat 230 240, saya rasa udah cukup boleh untuk coba next try. Kalau asumsi teman-teman dia potensinya masih lanjut naik. Oke. Nextnya TNCA. TNCA ini ekosistemnya BBYB. Ya, ini adalah ekosistem BBYB dan hari ini dia technical rebound ya. Hari ini TNCA technical rebound dan technical reboundnya kepentok ya di 1700. Itu merupakan area resisten dari TNCA berdasarkan Fibonacci ya. Dan kalau kita lihat Elliotnya 1, 2, 3. Nah ini kita nggak tahu, tapi kalau kita lihat dari sini ke sini ya, ini kan sekitar berapa persen ya, 20% ya, 27%. Nah jadi kalau kita asumsikan 27% juga, maka target kenaikannya untuk si TNCA itu sudah tercapai. Jadi kalau dia ngikutin benar-benar arah dari teknikalnya, ya kalau dia ngikutin ya, kalau nggak ngikutin ya nggak apa-apa. Kalau dia memang ngikutin arah dari teknikalnya, maka mentoknya harusnya di 1700 dia koreksi dulu. Entah koreksi dia buat chart double bottom dan dia breakout dia punya trend line, atau ternyata dia lanjut turun. Ya karena kalau kita tarik wave besar ini masih baru wave 3. Ya, ini wave kecil lah. 1, 2, 3, ini keempat, nah ini kelima. Nanti dari 5 dia baru mulai wave 1 lagi. Jadi hati-hati aja. Cuman kalau dia masih lanjut, target ke 2000 sih. Ya, target yang sangat masuk akal kalau dia mau lanjut itu ke 1900 2000. Bisa dipantau. Ya, bisa dipantau. Cuman kalau terjadi rejection ya kita jangan kaget. Oke. Lalu nextnya RBMS. Jadi gorengannya sudah mulai jalan lagi. Gorengannya Koko ya. Gorengan Ko Belvin juga sudah mulai jalan lagi. Kita bisa pantau. Saya thanks juga ke beliau ya, karena memang ada yang dirugikan, tapi bagi kita yang paham teknikal ya kita diuntungkan. Jadi salahnya siapa? Saya tidak menyalahkan pihak manapun. Cuman balik lagi, kita introspeksi diri aja. Ya daripada sibuk menyalahkan, kenapa kita nggak introspeksi? Loh kok orang lain bisa profit, kok saya nggak bisa? Jadi daripada sibuk nyalain, lebih baik kita introspeksi, kita belajar. Nah kalau ada belajar teknikal, Anda bisa ngikutin ritme-ritme emiten-emiten kayak Toys, tadi kayak MITI, LAK, Truck. Ini buat gorengan, buat copet sih enak banget ya. Ini buat copet jujur sih enak banget. Nah kalau Anda tanyanya si RBMS, ini hari ini coba technical rebound ya dengan batas masih di 78 sih. Ya 7877 lah ya, 7877 masih batas. Ya kalau dia komitmen masih di atas ini masih ada harapan technical rebound. Bisa kenceng nggak? Bisa. Ya kalau polanya repeat kepentok nanti reboundnya lagi. Kayak Carway nih chartnya. Ya kayak Carway chartnya. Nah kalau Anda lihat di sini pas membal di support, membalnya kenceng. Ya jadi batas 7778 bisa dipantau ya. Dan kita coba note ya. Rekap MB tanggal berapa nih? Tanggal 4 ya, untuk tanggal 4 Februari. Oke. Ya ini untuk RBMS. Lalu nextnya saya belum tulis RBMS. Nextnya Amar. Ya. Nextnya Amar juga enak banget karena range-nya lebar ya. Karena kan dia fluktuasinya tinggi, range-nya lebar. Beberapa kali saya juga sempat copet dan ya dia harusnya konsolidasi sih. Nah di konsolidasi ini menentukan arah Amar. Kalau secara teknikalnya sebenarnya dia harus bisa kembali ke jalur trend lainnya. Cuman kayak trend lainnya agak curam, jadi kita nggak bisa pakai trend line yang itu. Nah teman, kalau mau kita coba asumsikan ya, kalau mau kita coba asumsikan menggunakan support resist, sebenarnya minimal dia harus bisa bertahan di atas 580. Ya ini kunci resist. Nah kalau sampai dia tidak terjadi, ya tidak berhasil balik, maka opsi pertama dia akan konsol di 500 550 ya, atau dia akan melanjutkan bearish pendeknya kan next support yaitu ada di sekitar sini 450-an gitu ya. Itu mungkin outlook untuk kamar, tapi untuk copet enak karena range pergerakannya tuh lebar ya. Kalau range pergerakannya lebar tuh kita bisa pantau. Lalu saya percepat Inco, no comment. Teknikalnya sih biasa aja ya. Mungkin saya lebih prefer ke Tins atau Antam ya, teknikalnya lebih menarik gitu ya per saat ini. Lalu nextnya ada True. Ini True juga bisa dipantau nih. Ini gorengan yang
udah lama tidak bersemi. Ini mau terlihat ada rounding di sini. Ya, cup and handle. We don't know apakah berhasil atau enggak. Cuma satu hal yang kita sepakati di sini ada resisten. Ya, resisten cup satunya ada di sekitar 140-an atau resist pendek di 130-an ya. 130, 135 yang harus dijebol. Nah, kalau sampai cup ini berhasil ditembus, maka arahnya true ini bisa lebar. Ya, bukan tidak mungkin sih. Kenapa? Karena dia sempat digoreng di harga 1000-an ya. Jadi bukan tidak mungkin dia bisa digoreng tembus di atas 130, 140. Ya, jadi bisa dimasukkan watchlist dengan batas stop loss ya maybe di 112 kali ya. Ya, maybe stop loss awal di 112. Ya, target ya di 135, 141 lah. Ini bagus juga sih. Bisa kita masukkan nih ya ke dalam rekap saham kita. Lalu nextnya Medco. Oke, Medco juga seperti saya bilang sektor oil hari ini berhasil breakout. Jadi memang ada komitmen buy ya, dimana kalau biasanya EMA 200 itu kuat banget. Saya udah cerita kemarin Medco sekali sentuh langsung kepentok, tapi hari ini berhasil close. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah akan terjadi seperti ini? Sama beberapa waktu yang lalu di bulan Oktober mereka sempat breakout, tapi nggak lama tuh kempes. Seminggu ke depan balik lagi dan nyungsep. Nah, ini jadi pertanyaan, apakah akan repeat atau ternyata dia enggak. Nah, ini yang butuh pemantauan. Ya, dan kita harus cek juga buyernya siapa. Kalau buyernya kuat, ya saya rasa ada option yang cukup bagus untuk bisa bertahan. Tapi kalau enggak, balik ke 550 ke bawah ya kepentok dan potensi nge-swing ke bawahnya bisa lumayan jauh lagi. Ya, untuk Medco. Nah, ini yang harus kita pantau foreign-nya ya. Kalau foreignnya sih akum ya. Cuman kita nggak tahu apakah ada bandar lokal yang exit atau enggak. Komoditinya sih bagus. Ya, kalau cocok udah dibahas kemarin. Ini tunggu tender offer aja atau breakout BOB di 322. Nextnya ada Agi. Agi juga udah disupport. Bagian yang suka bottom fishing buy on weakness udah low risk banget dengan ya batas mungkin di 1400. Ya, sekali dia bisa rebound minimal 1500 dapat lah. Untuk Agi ini udah disupport sih. Beberapa waktu terakhir saya juga cek hari ini juga banyak sektor kesehatan yang gerak ya. Prim, like DGNS, kayak SR aja kayak mulai kemarin ada gerak tipis-tipis gitu ya. Mika beberapa waktu yang lalu, karena ini ada pergerakan yang mungkin terkait vaksin booster dan sebagainya. Ya, kalau Anda yakin sektor perkapalan akan repeat lagi, Agi bisa dilirik sih. Paling bottom dengan batas yang low risk di 1400. Paling stop loss 3%, tapi sekali rebound tuh bisa profit 5-10%. Jadi risk rewardnya cukup oke. Ya. Nextnya BBB juga cukup oke. Coba kita track ya. Sekarang kita coba track BBB dari akumulasi di tanggal 27. Kita mau tahu nih siapa aja sih. 26 deh. 26 mah enggak ada ya. 27 berarti ya. Nah, dari 27 salah. Bukan Toba. BBB. Nah, kalau kita track ternyata terjadi pertukaran yang mana saya lihat ini akumulasi atau distribusinya netral ya. Ini BKMG ya, mungkin ada institusi yang exit, wajar lah, mereka profitnya sudah banyak. Dan ada yang akum yaitu PD. PD ini basically retail. Cuman saya nggak tahu kalau ada yang bisa beli BBB 1,4 juta lot, yang jelas ini bukan retail. Gitu ya, banyak kok institusi yang pakai PD. Ya, banyak juga institusi yang pakai YP, yang pakai KK itu banyak, pakai CC itu banyak. Oke, dan asumsi saya nggak ada distribusi yang masif banget. Jadi sebenarnya kita masih bisa maintain pergerakannya seperti yang saya bilang. Batas trading plan-nya gini, batas 2000. Ya, target price ya misalnya di 24-25. Nah, kalau ini asumsi dia beneran cuman pullback, ini kan hari ini pullback ke 2000 ya. Harusnya nanti lanjut lagi. Kalau asumsi dia beneran mau breakout ya. Asumsi kalau dia benar mau breakout. Tapi kalau dia reject juga di trend line, maka dia bisa turun di bawah 2000. Dia bisa uji lagi tuh 1900, 1800. Jadi agak jauh ya penurunannya. Nextnya OBMD masih disupport dari kemarin, di tektok aja masih bagus di atas 115. Nextnya WSKT. Hari ini ada pergerakan yang cukup signifikan. Meskipun saya belum trading konstruksi sih. Ya. Seperti yang saya bilang, saya lebih suka PTPP atau Wika gitu ya, yang lebih aman lah. Karena WSKT pun WSBP-nya disuspend ya. Ini mau ke gocap. Jadi ya, outlooknya bisa manfaatkan dulu. Reminder bagi yang mau coba, yang ada pegang. Karena saya yakin banyak lah yang pegang WSKT.
Resist crucial sebagai penentu itu ada di 700-an ya, 700 730, jadi masih jauh. Resist panic di sini 650 670, 650 680 juga sedang mau di breakout. Ya mungkin ini jadi penentu ya, apakah bisa lanjut atau enggak. Karena kalau dia bisa tembus Bollinger atas, maka Bollinger akan kebuka. Jadi ada harapan dia potential reversal. Ya, dan kalau mau kita tarik juga dari dia punya trend line, ini sih breakout ya. Hari ini breakout. Apakah ada volume atau enggak, ini yang harus kita cek. Ya, volumenya ada, maksudnya apakah ada flow dari bandar atau enggak, ya ini harus kita cek. Ya, ini harus kita cek. Oke, jadi secara teknikal sih ya bagus lah. Cuman karena kita tahu emitennya WSKT, ya saya pribadi lebih suka opsi trading kayak PTPP atau WIKA atau ADI gitu ya. Lalu nextnya Sliss no comment, saya nggak ngikutin pola bandarnya. Ya ini kan dari repo tiba-tiba dibanting, baru beberapa waktu terakhir ada pergerakan. Di beberapa kasus repo ini bisa naik terus tiada henti. Ya bahkan dia sempat di 14.000, jadi nobody knows gitu ya, bisa aja apapun terjadi. Nah cuman balik lagi, karena trading tanpa ketidaktahuan itu bunuh diri. Paling saya cuman kasih tahu ya, ini kan dia lagi mau buat kaidah-kaidah uptrend. Ya minimal dia harus buat satu swing low lagi ya, dengan batas ya harusnya sih kalau bisa di sini ya, tidak boleh lebih dari 900. Loh kok jauh banget. Nah makanya kalau mau trading yang saham range lebar, Anda harus main posisi. Makanya kalau mau buy ya diatur aja lah. Cuman batas secara trend, kalau kita ngomong secara purely technical, minimal dia bisa reject ke 1900 ya, 900 sampai 1000. Tapi kalau dia tidak balik di bawah 900, maka dia bisa buat swing high lagi. Nah, di sinilah base entry-nya sebenarnya. Kalau dia mau komitmen fokus teknikal. Tapi kadang emiten kayak gini chartnya naik terus ya, model-model apa sih? Koni ya? Nih, kayak gini chartnya nggak ada turun. Ya we don't know lah, kalau emiten kayak gini kita skip. Ya saya pribadi sih skip, bukan gaya trading saya. Nextnya Nelly, setelah tutup gap ada technical rebound. Hati-hati ya, dia kalau nggak bisa balik ke 2350 akan main di range bawah. Ya mungkin teman-teman bisa tunggu di range 300 ya untuk Nelly. Ya karena kalau dia nggak balik 350 ke atas, maka outlooknya dia akan main di bawah. Nextnya Indi, batu bara juga oke, sudah 3 hari koreksi. Indi masih berada di atas pertama resist yang breakout dia di 1800-an. Lalu dia juga masih coba bertahan di range sekitar 2000-an ya. Pas banget bertahan di atas 2000. Bertahan juga di atas SMA 13. Dan sudah 3 hari sih, idealnya besok sudah bisa technical rebound. Apalagi kalau nanti malam kita cek batu baranya naik 3%, 4%. Nah ini bisa dipantau. Karena beberapa emiten batu bara kayak saham kesayangan kita semua, si Bumi ini juga naik tadi hampir 7%. Kita masih kawal dari sini, sudah profit 20-30%. Ya ini bisa dipantau lah untuk batu bara, khususnya untuk besok. Ya SWOT kalau nggak digoreng arahnya ke bawah ya. Ini kan tinggal tunggu siapa yang ngehak aja. Batas 150, 148 nih resisten yang cukup penting. 147, 150 nih resisten penting. Mungkin kalau digoreng targetnya di sini. Kalau di sini nggak kuat, sudah nyentuh area sini nggak kuat ya kita bisa spekulasi sell. Target penurunan masih di sekitar 130-an nih. 130, 120 sini target penurunan. Menurut saya ada potensi ke sini dulu. Nanti habis itu dia rebound. Nah, ya ada potensi dia uji ke bawah dulu, habis itu dia rebound. Nah, tapi pertanyaannya apakah akan jebol? Ya ini harus kita pantau. Tapi simpel lagi nih, kalau memang nggak ada yang nge-HK, saya bisa jamin arahnya pasti ke bawah. Ya, patah tren, karena dia udah patah tren. Tapi yang namanya gorengan gini kan, oke dia patah tren, tapi besok tiba-tiba ada yang goreng sampai arah, chartnya beda lagi. Ya cuman per sekarang kalau kita ngomong purely technical, arahnya masih ke bawah. Gitu ya, ini yang harus Anda pahami. SMNT hari ini berhasil technical rebound. Ini juga sektor energi ya. Ini emiten-emiten kayak Seger, SMNT ini kan energi yang luar biasa sih ya. Luar biasa survive-nya. Sudah tutup semua gap sih. Hari ini hampir tutup semua gap untuk si Seger. Ya, untuk si SMNT dia udah hampir tutup semua gap. Biasanya kalau emiten sudah ada yang berhasil tutup gap, apalagi gap-gap yang besar, biasanya besoknya koreksi dulu.
Ya, kalau dia maksudnya tutup gap atas, dia koreksi. Kalau dia tutup gap bawah, dia rebound. Nah, ini kan dia tutup gap atas nih. Berarti biasanya dia koreksi dulu sehari, baru nanti kita cek lanjut atau enggak. Karena range-nya lebar, maka area belinya tiap orang agak sulit untuk saya tentukan. Ya, maka tergantung gaya trading aja. Cuman trennya masih jelas uptrend, masih bisa dikawal. Hari ini volumenya pun breakout dari volume-volume kemarin, jadi bisa di-maintain. Ada akumulasi gak? Kalau ternyata volume spike hari ini didukung akumulasi, ya kita bisa maintain. Oke, nextnya kita percepat ya. Batu bara juga sama ya semua ya, PTBA bisa dilirik cuman lelet ya. Ada yang suka indie, bumi lebih gesit, lebih oke. Sampai hari ini juga gerak seperti yang saya bilang, dia bertahan di atas 400 akan jadi sinyal yang cukup bagus ya, bisa di maintain. Tapi kalau enggak, waspada rejection untuk hari besok ya. Amar sudah. Untuk Bovin masih oke, masih di maintain di atas 1200 ya, masih di atas 1200, masih bagus. Masih bisa follow up, target masih di 1400 untuk swing. Lalu nextnya Becip, ini gorengan, dia lagi mau coba buat base support, pas banget nih. Di 7173 ada area support, di atas angka ini bagus, target reboundnya ada di sekitar, oh udah kesentuh ya hari ini di 8488. Ya, ini target rebound Becip. Kalau ada kompetisi, potensi sih untuk dia digoreng. Next saya Yellow sesuai predik, mereka berhasil tembus target ya, mereka berhasil tembus target di 170-an, 160. Dia sudah berhasil balik ke atas areanya ya, berhasil balik di atas area di 167, 170. Ya, maka kita bisa asumsikan dia mau komitmen untuk reversal trend. Nah, ini tinggal kita kawal aja pergerakannya gimana untuk Yellow. Ya, ini satu hal yang sudah bisa kita masukkan ke dalam watchlist. Ya, apalagi dia bisa stabil dalam beberapa hari di atas 160, 167 itu udah bagus. Nextnya baut saya skip. Saya udah trailing stop juga, warannya juga saya udah sell semua. Saya udah remind kalau teman-teman VIP nih jangan dikejar warannya yang belum beli, dan ya sudah aman lah intinya, jadi saya skip. Ya, nextnya nextnya kios. Ini saya percepat ya, mohon maaf ya, karena saya lagi ada urusan. Nextnya kios lagi pullback ya. Cuman kalau pullbacknya bisa di atas 450 bagus sih. Ya mungkin besok masih ARB dulu kayaknya sih. Ya mungkin besok masih ARB dulu, ARB sampai dekat-dekat 460-an lah. Berarti Jumat atau Senin. Nah, Senin mungkin Anda bisa cek lah. Atau Jumat kalau close-nya ternyata nggak ARB, bisa pantau buat jajan sore. Cuman batasnya sama ya, batasnya masih di 450-an. Oke, baut sudah. Ini kenapa emotnya sedih? Ya, emotnya jangan sedih dong. Nextnya Roda juga menarik nih, watchlist buat teman-teman yang mau berada di base support yang cukup kuat. Hari ini dia ada volume ya. Kalau kita cek trend lainnya juga ya hampir ya, trend line Minora pun bahkan hampir di breakout hari ini. Kita nggak tahu apakah breakout atau enggak, tapi dengan kompetisi HCS bukan tidak mungkin. Nah, ini bisa dipantau ya. Untuk Roda target breakout di 8790. Nextnya ini sudah dibahas. Nextnya ada untuk RI, mungkin topik khusus kali ya. Untuk RI ya saya nggak bisa bahas sih karena panjang itu pembahasannya. Kalau ADMR Besin di atas MA13 Anda kawal aja udah. Jawaban saya itulah untuk emiten-emiten. Kayak ADMR kan saya bilang, ini mau di atas garis ini masih bagus. Dan ternyata hari ini bangkit. Ya, cuman disiplin aja sih kuncinya ya. Intinya kalau sometimes dia gagal, sudah patah, ya Anda siap untuk disiplin. Sisanya selebih dari itu Anda let your profit run juga nggak masalah. Kawal terus, beli terus nggak masalah. Asal di atas MA13. Nextnya ini sudah Wifi ya. Wifi juga masih after dia reversal nih, dia belum confirm sih. Cuman kalau beberapa option kita lihat dia ada kayak head and shoulders inverted ya kan, dengan target breakoutnya ya di sini ya, pertama ya di 600 ya. Di 600 nih memang target dia punya breakout. Nah, ini dia sekarang lagi pullback. Ya, kalau kita mau hitung target dari dia breakout, kan berarti dari 470 ke 600 ya. Dari 470 ke sekitar 600, maka sekitar 130. Berarti dari area breakout 600, maka target reboundnya ke sekitar 700, 730.
Ya berarti di sini. Dan kalau kita tarik memang sekitar 750-an ya, 750 sampai 720 ini memang ada area resisten. Nah, jadi kalau inverted targetnya repeat, maka arahnya ke sini. Secara teknikal. Ya, ini dia lagi buat kaidah-kaidah uptrend sih, cuman belum confirm aja. CMPP saya no comment. Cuman bisa dipantau ya. Biasanya nih kalau udah 2 hari besoknya bisa rebound. Ya, teknikalnya karena range-nya lebar agak susah nentuin titik entry. Apalagi tiap orang titik entry-nya beda. Cuman kalau Anda yang doyan pantau CMPP ya mungkin batas awal 400 kali ya. Mungkin dia batas ketat 400 lah. Kalau dia komitmen di atas 400 untuk copet masih enak. Ya, masih bisa di maintain. Nextnya terakhir ada Arto. Gorengan Arto, saya bilang ke member saya nih, Arto udah kayak gorengan. Arto MTech bantingannya sih gila ya, udah market cap besar dibantingnya kayak gitu tuh kayaknya agak gimana gitu. Nah, satu hal yang jadi concern, Arto memang berhasil sesuai predik dia DCB. Nah, ini saya belum bisa bilang DCB, cuman satu hal yang pasti dia berhasil retest dia punya resist. Atau kalau kita bisa bilang kalau emiten uptrend dia pullback. Nah, ini dia pullback itu kan retest support. Nah, kalau dalam teori breakdown dia tuh retest resist. Nah, ini dia udah retest. Jadi problem kalau itu terjadi dan emang nggak balik ke 17.000, maka si Arto ini potensi arah ke bawah, melanjutkan penurunannya. Karena kalau mau kita hitung wave, ini baru wave kedua ini. Jadi masih ada potensi untuk melanjutkan ke wave 3 dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, itu hal-hal yang harus kita perhatikan. Oke. Ya, jadi kurang lebih itu aja. Ya, tadi ada beberapa saham, banyak sih yang bagus ya, teknikal yang bisa kita pantau. Teman-teman silahkan atur-atur aja. Ya, atur-atur aja gaya tradingnya masing-masing. Dan thank you. Jangan lupa ditonton untuk Bibosnya ya. Dukungan support dari teman-teman tonton untuk Bibos akan menyemangati saya untuk buat konten-konten edukasi lagi dengan memberikan ilmu-ilmu gratis gitu ya di YouTube channel Silent Trader Academy. So, saya rasa cukup. Thank you Silent Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.